Baik, izin masuk Ibu, izin memulai presentasi kelompok 4 ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu dosen MS Dewi Luciana S.Kep MM, selaku dosen KMB 1, juga kepada teman-teman sekalian yang hadir pada siang ini. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan saya Galuh Fitri selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Dilanjutkan dengan adanya teman-teman dari kelompok 4. Boleh di next anggota kelompoknya. Ya, anggota kelompoknya ada Fauzia Yustinarti, Fazul Firdayanti, Fitri Alena Bila, Fitri Ananda Ramadanti, dan Vini Sarwatu Mufidah. Maka dari itu dipersilakan kepada teman-teman kelompok 4 untuk memulai presentasi. Yang pertama adalah gangguan kebutuhan oksigenasi akibat gangguan patologi sistem pernapasan. Pengertiannya, oksigenasi tidak terlepas dari adanya gangguan yang terjadi pada sistem respirasi, baik pada anatomi maupun fisiologis dari organ-organ respirasi. Permasalahan dalam pemenuhan masalah tersebut juga dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem tubuh lain, seperti sistem kardiovaskuler Abdullah 2014. Selanjutnya. Anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu saluran nafas bagian atas, udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Yang kedua, ada saluran nafas bagian bawah, paru merupakan tempat pertukaran gas. Yang pertama ada hidung atau nasal. Merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai dua lubang kafum nasi dipisahkan oleh sekat hidung septum nasi. Di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Fungsi hidung adalah saluran udara pernafasan, penyaringan filtrasi, penghangatan, dan pelembapan. 3. Penerimaan bau. Yang selanjutnya B. Faring, tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut. Selanjutnya. Yang C adalah laring, pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Yang D, trakea, batang tenggorokan lanjutan dari laring terbentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang lawan. E, bronkus, percabangan trakea kanan dan kiri, tempat percabangan ini disebut karina. F, ada paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen menurut Ambarwati 2014. Yang pertama ada faktor fisiologis. Ada penurunan kapasitas angkut oksigen, penurunan konsentrasi oksigen, hipovolemia, peningkatan laju metabolik. Yang B ada status kesehatan. C faktor perkembangan. Bayi prematur, bayi dan puber, anak usia sekolah dan remaja, dewasa muda, dan paruh baya, dewasa tua. D faktor perilaku. Yang E adalah lingkungan, suhu lingkungan, ketinggian, tempat kerja, atau polusi. Selanjutnya ada masalah perawatan pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Yang pertama itu ada pneumonia. Pneumonia ini secara umum dapat didefinisikan sebagai batuk pilek yang disertai sesak nafas atau nafas cepat. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang. Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak bisa bekerja. Hal ini yang menyebabkan penderita pneumonia dapat meninggal dunia. Lalu orang yang rentan mengidap pneumonia antara lain yaitu peminum alkohol, perokok, penderita gagal jantung dan PPOK, gangguan sistem kekebalan karena penyakit tertentu, gangguan sistem kekebalan karena penyakitnya misalnya AIDS. Selanjutnya, penyebab pneumonia berdasarkan bakteri, yaitu sebagian besar pneumonia disebabkan oleh bakteri yang timbul secara primer atau sekunder. Penyebab tersering pneumonia bakterialis adalah bakteri positif Gram,
Streptococcus pneumoniae, bakteri Staphylococcus aureus, dan Streptococcus beta hemolyticus grup A. Lalu penyebab berdasarkan virus. Virus yang menyebabkan pneumonia antara lain yaitu virus influenza, virus herpes simplex, rubeola, dan varicella. Lalu ada tanda dan gejala dari pneumonia ini yaitu nafas cepat dan sesak nafas, batuk atau kesukaran bernafas, sionisi sentral, sakit kepala, ngilu di seluruh tubuh, letih dan lesu selama 12 jam, menghasilkan lendir, demam tinggi, dan sel darah melebihi batas normal. Selanjutnya, patofisiologinya itu alveoli mulai terisi sekret akibat infeksi kuman patogen. Setelah 1 minggu berdatangan, sel leukosit sampai alveoli menjadi penuh dan padat. Lobus yang padat, hati mengalami hepatisasi sehingga satu lobus tidak dapat menjalankan fungsi pernafasan. Lalu ada pemeriksaannya itu pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada rongsen toraks atau sinar X. Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium lengkap. Lalu ada pemeriksaan mikrobiologi. Penata laksanaannya yaitu yang pertama ada terapi kausal, yang kedua ada terapi suportif umum, yang ketiga ada terapi inhalasi, yang keempat ada fisioterapi dada. Lalu yang kedua ada penyakit efusi pleura. Efusi pleura merupakan suatu akumulasi cairan yang abnormal di dalam kafum pleura yang disebabkan karena adanya gangguan hemostatik berupa adanya produksi cairan yang berlebihan atau karena adanya penurunan absorpsi cairan. Efusi pleura ini dapat disebabkan dari penyakit-penyakit yang berasal dari pleura, proksimal maupun ekstrapulmonal. Penyebab efusi pleura ini penyakit atau infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru, lalu gagal jantung kongestif, lalu protein yang rendah dalam darah, penurunan laju penyerapan dari saluran getah bening, penyumbatan pada arteri paru-paru, penyakit autoimun, obat-obatan tertentu, operasi perut, dan terapi radiasi. Lalu tanda dan gejala dari efusi pleura ini ada dyspnea, batuk, nyeri dada pleuritik, demam, dan ortopnea atau artalgia. Selanjutnya. Selanjutnya ada patofisiologi efusi pleura didasari ketidakseimbangan produksi dan absorpsi cairan di vakum pleura menyebabkan akumulasi cairan pleura. Pada dasarnya kafum pleura sudah mengandung cairan sekitar 0,1 mg sampai 0,3 yang berfungsi sebagai pelumas antara permukaan pleura vesiral dan parietal. Pemeriksaan diagnostiknya ada radiografi dada, yang kedua ultrasonografi toraks, yang ketiga biopsi pleura. Penata laksanaan efusi pleura itu dengan teknik diafragma breathing exercise, latihan pernafasan, yaitu proses pernafasan secara konsentrasi, merasakan udara masuk melalui hidung ke dalam tubuh, kemudian dikeluarkan dari mulut, yang dilakukan dengan posisi nyaman dan rileks. Next. Lalu yang ketiga, penyakit flu burung, penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dan ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung ditularkan oleh virus influenza H5N1 pada unggas. Penularannya itu dengan kotoran unggas, sarana transportasi ternak, perawatan kandang yang tercemar, pakan dan minum unggas yang tercemar, pekerja di peternakan, bangkai unggas. Tanda gejala flu burung itu ada batuk, pilek, demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan malaise. Next. Patofisiologi flu burung, infeksi virus melibatkan banyak glikoprotein HA yang berikatan dengan reseptor yang mengandung siliasid asid pada rantai samping karbohidrat dari permukaan glikoprotein dan glikolipid. Enzim penghancur reseptor yakni neuraminidase atau NA akan menghilangkan SA dari permukaan sel yang terinfeksi, sehingga terbentuk virus baru untuk menginfeksi sel lebih banyak. Virus flu burung lebih banyak mengakibatkan infeksi saluran napas bawah. Pemeriksaan diagnostik ada tes laboratorik dan RT-PCR. Penata laksanaan flu burung dengan medikamentosa yaitu digunakan sebagai terapi flu burung adalah obat yang akan selama ini bermanfaat mengatasi virus influenza lainnya dan
diekstrapolasikan untuk avian influenza. Next. Lalu ada ASKEP dan kasus gangguan sistem pernafasan. Next. Kasusnya, seorang perempuan bernama S berumur 58 tahun datang ke IGD Rumah RSUD Tarakan, Jakarta tanggal 10 Mei pukul 18. Diantar oleh anaknya. Pasien mengeluh sesak nafas sejak pagi, nafsu makan menurun, batuk sejak 2 minggu yang lalu. Pasien tampak sesak dan muka pasien pucat. Dokter mencurigai pasien menderita pneumonia. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/80, suhunya 36,7 derajat Celcius, tadinya 96 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, oksigennya 96 derajat, berat badannya 60 kg, klien tidak pernah melakukan pemeriksaan teratur, pasien memiliki riwayat MAH sejak 4 tahun yang lalu, dokter memberikan terapi nebulizer Combifen, ranitidine, ondansetron, levofloxacin, intravenous fluid drops NaCl 0,9%, 20 tetes per menit, serta pasien dianjurkan rawat inap. Next. Selanjutnya pengkajian. Pertama itu nama Nyonya S, tempat tanggal lahir Bekasi 5 Januari 1964, umur 58 tahun. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, pekerjaannya pegawai negeri sipil, tanggal masuk rumah sakit 10 Mei 2022, tanggal pengkajian 10 Mei 2022, kemudian alamat Jalan Anggrek nomor 5. Keluhan utama Nyonya S itu mengeluh sesak nafas sejak pagi hari, nafsu makan menurun dan batuk sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian riwayat penyakit sekarang, Nyonya S itu mengeluh sesak nafas sejak pagi hari dan nafsu makan menurun. Kemudian riwayat penyakit terdahulu, Nyonya S memiliki riwayat MAH sejak 4 tahun yang lalu. Kemudian riwayat penyakit keluarga, Nyonya S mengatakan tidak ada yang memiliki riwayat penyakit menular dalam anggota keluarganya. Yang keenam, pemeriksaan fisik. Keadaan umum Nyonya S itu tanpa sesak dan wajahnya terlihat pucat dengan kondisi tubuh yang lemah, mengalami penurunan berat badan 4 kg. Kemudian ada tanda-tanda vital, di sini tekanan darahnya 110/80, kemudian suhunya 36,7 derajat Celcius, kemudian nadinya 96 kali per menit, RR-nya itu 24 kali per menit, saturasi oksigennya 96%, kemudian berat badannya 60 kg. Kemudian di sini ada pemeriksaan sistem pernapasan, inspeksinya itu dada simetris, tidak terdapat lesi, kemudian ada irama nafas teratur 24 kali per menit. Palpasinya itu saat melakukan taktil frame itu sekitaran dada di sebelah kanan lebih terasa dibanding sebelah kiri. Kemudian ada perkusi, suara paru kanan dan kiri sonor. Kemudian auskultasi terdapat suara napas wheezing. Selanjutnya. Di sini ada data fokus, data objektifnya, tekanan darahnya 110/80, kemudian suhunya 36,7 derajat, kemudian nadinya 96, RR-nya 24 kali per menit, kemudian ada saturasi oksigennya 96%, berat badannya 60 kg. Sumber datanya data tersier. Kemudian data subjektifnya itu Nyonya S mengeluh sesak nafas sejak pagi hari ya. Kemudian nafsu makan menurun dan batuk sejak 2 minggu lalu. Ini sumber data primer. Kemudian yang kedua inspeksi, dadanya simetris, tidak dapat lesi, irama, kemudian nafasnya teratur. Ini sumber datanya data tersier. Kemudian palpasi, ini datanya sumber datanya data tersier. Yang keempat perkusi, juga sumber datanya data tersier. Kemudian auskultasi data tersier. Selanjutnya. Yang ke-8 nih data penunjang. Foto hasilnya cor ini membesar ringan dengan CTR 59%, klasifikasi aorta knop. Kemudian pulmonya itu corakan bronkovaskuler meningkat, tampak infiltrat, kemudian perikardia kanan, sinus prenekostalis kanan dan kiri tajam, diafragma kanan dan kiri normal, kemudian kesannya pneumonia. Untuk hasil laboratoriumnya teman-teman bisa membaca dan lihat selanjutnya. Kemudian ada analisa data, nama itu Nyonya S dengan umur 58 tahun. Di sini data objek
objektifnya yang didapat, auskultasi terdapat suara nafas wheezing, RR-nya 24 kali per menit, tekanan darah 110/80, kemudian suhunya 36,7, nadinya 96, kemudian saturasinya 96. Ini etiologinya dyspnea dengan masalah pola nafas tidak efektif. Maaf, selanjutnya tambahan juga di data subjektifnya itu Nyonya S mengatakan sesak nafas dan batuk. Kemudian kedua ini data objektifnya berat badan Nyonya S menurun 4 kilo. Kemudian data subjektifnya itu Nyonya S mengatakan nafsu makannya menurun. Etiologinya nafsu makan menurun dan masalahnya defisit nutrisi. Kemudian ada diagnosis keperawatan, di mana yang pertama itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan dyspnea. Tanggal ditemukannya 10 Mei 2022. Kemudian yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan nafsu makan menurun. Tanggal ditemukannya 10 Mei 2022. Selanjutnya. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Untuk diagnosis yang pertamanya ada pola nafas tidak efektif. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam diharapkan pola nafas membaik dengan memenuhi kriteria hasil pola nafas. Yang pertama, kapasitas vital meningkat, tekanan ekspresi meningkat, tekanan inspirasi meningkat, dyspnea, pernafasan cuping hidung menurun, frekuensi nafas membaik. Lalu rencana tindakannya itu ada manajemen jalan nafas. Observasi yang pertama itu ada monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas. Lalu yang kedua ada monitor bunyi nafas tambahan. Untuk terapeutiknya itu ada posisikan semi-Fowler atau Fowler. Lalu yang kedua ada berikan oksigen jika perlu. Untuk yang edukasinya, jelaskan kepada pasien keluarga tujuan dan prosedur pemasangan alat jalan napas buatan. Lalu untuk yang kolaborasi, ada pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk rasional tindakannya, yang pertama ada mengetahui pola nafas, memantau bunyi nafas tambahan. Posisi Fowler merupakan posisi tempat tidur dengan menaikkan kepala dan dada setinggi 45 derajat sampai 90 derajat tanpa fleksi lutut. Posisi semi Fowler bertujuan untuk mengatasi masalah kesulitan pernapasan dan kardiovaskuler. Selanjutnya, untuk intervensi yang kedua ada defisit nutrisi berhubungan dengan nafsu makan menurun. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1x24 jam status nutrisi terpenuhi, maka kriteria hasil yang diharapkan itu yang pertama ada porsi makan yang dihabiskan meningkat, berat badan atau IMT-nya meningkat, frekuensi makan meningkat, nafsu makan meningkat, perasaan cepat kenyang meningkat. Lalu untuk rencana tindakannya itu ada manajemen nutrisi. Untuk observasinya itu identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan. Lalu untuk edukasinya ada anjurkan posisi duduk jika mampu. Lalu yang kedua ada ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya itu pemberian medikasi sebelum makan. Lalu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Untuk rencana tindakannya yang pertama itu untuk mengetahui status nutrisi pasien. Kedua untuk mengecek alergi, intoleransi makanan. Yang ketiga untuk mengetahui kebutuhan gizi yang tepat pada pasien. Lalu yang berikutnya untuk menjaga posisi agar pasien tetap aman dan nyaman. Selanjutnya, ada implementasi keperawatan. Yang pertama, mengkaji keadaan umum pasien dan tanda-tanda vital. Untuk subjeknya, pasien mengatakan sesak nafas dan batuk. Untuk objektifnya keadaan umum pasien tampak lemah, TTV pasien 110/80 mmHg, terus S-nya ada 36,7 Celcius, nadinya 96 per menit, oksigennya 96%, lalu RR-nya 24 kali per menit, lalu pola nafas takipnea, fase ekspirasi memanjang, penapasan cuping hidung terdapat bunyi nafas wheezing. Selanjutnya mungkin untuk responnya bisa dilihat di tabel ya. Untuk yang evaluasi, selanjutnya untuk yang evaluasinya ada subjek pasien mengatakan sesak nafas dan batuk sudah berkurang, lalu objektifnya pasien tampak tidak sesak, fase inspirasi dan ekspirasi membaik, bunyi nafas vesikuler, TTD-nya tekanan darahnya 110/80 mmHg, suhunya 36,7
7 derajat Celcius, nadinya 96 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, oksigennya 96%. Untuk asesmennya, pola nafas tidak efektif teratasi, lalu plannya itu pertahankan kondisi pasien dan pasien diizinkan pulang ke rumah. Selanjutnya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kelompok sudah mengeluarkan materi. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raisan terlebih dahulu. Ya, kepada Salsabila. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Syabil. Izin bertanya terkait penyakit pneumonia pada anak. Apa saja sih penanganannya? Seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Amelia Putri, persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Amelia Putri, izin bertanya kepada kelompok, bagaimana cara pencegahan untuk efusi pleura? Terima kasih. Ya, selanjutnya kepada Adinda Cahya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Cahya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan ngebahas tentang flu burung ya. Flu burung itu bisa nggak sih menyebabkan komplikasi lain? Terus kalau misalkan ada, bisa disebutkan nggak komplikasi yang terjadi pada flu burung? Terima kasih. Terima kasih Adinda pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, jika sudah tidak yang bertanya, dan dikarenakan sudah ada 3 pertanyaan ya tadi dari teman-teman, saya serahkan kelompok untuk menjawab pertanyaan. Izin masuk, moderator. Iya, Nanda, dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Yang pertanyaannya itu penanganan pneumonia pada anak yang dapat dilakukan itu apa saja? Jadi penanganan pneumonia pada anak yang dapat dilakukan itu yang pertama, minum obat pereda rasa sakit seperti paracetamol atau ibuprofen yang bisa membantu menurunkan demam. Lalu yang kedua itu ada pemberian antibiotik melalui intravena atau mulut untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Lalu dilakukan terapi oksigen. Selanjutnya bisa mendapatkan asupan cairan yang lebih dari biasanya, lalu istirahat atau tidur yang cukup. Sudah cukup, Salsabila? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Nanda. Sama-sama. Izin masuk, moderator. Iya, Vini. Izin menjawab pertanyaan dari Amelia Putri. Tadi bertanya bagaimana cara pencegahan untuk efusi pleura. Efusi pleura ini dapat dicegah dengan menghindari terjadinya kondisi medis yang mendasarinya. Yaitu upaya yang dilakukannya itu bisa mengurangi atau tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu menghentikan kebiasaan merokok, lalu bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai standar bila sedang bekerja atau
ke tempat yang berpotensi berbahaya, lalu melakukan pemeriksaan secara berkala ke dokter sesuai kondisi medis yang dimiliki, seperti penyakit jantung dan penyakit autoimun. Apakah sudah terjawab, Amelia? Baik, sudah. Terima kasih, Vini. Iya, kepada kelompok masih ada satu pertanyaan lagi. Saya izin masuk, Mot. Iya, dipersilakan, Fauzia. Izin jawab pertanyaan dari Dinca. Pertanyaannya, apakah flu burung dapat menyebabkan komplikasi lainnya? Jika ada, bisa sebutkan komplikasi yang terjadi pada flu burung. Jawabannya, tanpa adanya pengobatan atau penanganan yang tidak tepat, flu burung akan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, bahkan komplikasi yang terjadi bisa sangat membahayakan nyawa, seperti pneumonia, sepsis, akut respiratory distress syndrome, kegagalan organ tubuh, misalnya jantung dan ginjal, dan kematian. Apakah terjawab, Dinca? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Fauzia. Ya, karena sesi tanya jawabnya sudah selesai, demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya cukupkan ya, dan saya serahkan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Kok hanya satu sesi aja sih pertanyaannya? Kelompok-kelompok lain sampai 3 sesi. Satu sesi itu 5 pertanyaan biasanya. Ini cuma baru 3, udah selesai. Emang udah ngerti semua apa? Tolong moderator kasih lagi waktu untuk diskusi. Pertanyaannya jangan 3, 5 satu sesi itu. Ini baru 3 pertanyaan kok sudah selesai. Baik, Materi Ibu. kita 2 kan sekarang, pneumonia dan efisien pleura ya. Kalau memang sudah paham saya yang nanya nanti kalau nggak ada yang mau nanya. Baik, Ibu. Dibuka sesi tanya jawab lagi ya. Kepada yang ingin bertanya, bisa raise-hand terlebih dahulu. Izin masuk, moderator. Iya, boleh dipersilakan, Salsabila. Izin bertanya kepada kelompok kembali, saya izin bertanya, apakah kalau mandi malam itu selain menyebabkan rematik bisa menyebabkan pneumonia juga? Terima kasih.
Ya, Salsabila, pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya persilakan untuk Ai. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ai Indriani, izin bertanya kepada kelompok mengenai terapi-terapi apa saja yang dapat digunakan dalam penyakit pneumonia. Terima kasih. Baik, sesi tanya jawab masih dibuka. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand lagi ya. Kepada kelompok, jika sudah ada jawabannya, bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Izin masuk, moderator. Ya, Pak Iswah. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Ai. Tadi terapi-terapi untuk pneumonia apa aja? Yang pertama tadi ada terapi kausal, ini dilakukan dengan cara pemberian obat antibiotik atau obat anti jamur. Lalu ada terapi suportif umum, ini disesuaikan dengan keadaan pasien, misalnya ketika pemberian terapi oksigen. Lalu yang ketiga ada terapi inhalasi, ini menyalurkan obat langsung ke paru-paru. Terapi ini sangat bermanfaat pada kondisi pasien yang membutuhkan pengobatan segera. Terapi ini dapat menghindari efek samping yang berkelanjutan, lalu juga dapat mengencerkan dahak yang kental dan kekuningan serta mengatasi infeksi. Lalu selanjutnya ada terapi fisioterapi dada dilakukan untuk mempermudah proses pengeluaran dahak dari paru-paru. Apakah sudah terjawab, Ai? Ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih, Pak Azwah. Nggak ada pertanyaan lagi. Berarti udah pinter semua ya. Coba saya yang tanya. Coba jelaskan perbedaan antara efusi dan bronkopneumonia. Bisa nggak jelasinnya? Tadi kan udah dikasih materinya dengan kelompok. Coba yang lain bisa jawab nggak? Kan nggak mau nanya lagi. Kalau udah nggak mau nanya berarti udah paham. Beda bronkopneumonia dan efusi pleura apa? Jawab aja, nggak usah takut. Nanti saya kasih nilai. Yang merasa udah bisa siapa? Izin masuk, Ibu. Iya. Izin menjawab, yang saya ketahui itu kalau pneumonia itu kan adanya infeksi pada jaringan paru-paru ya Bu, sedangkan efusi sendiri itu adanya penumpukan cairan pada lapisan pembungkus paru-parunya Ibu. Terima kasih. Siapa yang mau bantu? Gejalanya apa? Bedanya?
Ada yang bisa jawab, Kak? Gejalanya, bedanya apa? Izin masuk, Ibu. Izin menjawab bedanya gejala pneumonia sama efusi pleura ya, Bu. Bedanya itu kalau gejala pneumonia kan gejalanya bervariasi, Bu, tapi gejala umumnya itu ada seperti batuk, demam, sesak napas, kelelahan, serta menggigil. Kalau yang efusi pleura itu memicu gejalanya yang lebih berat, Ibu, dibandingkan dengan gejala pneumonia. Lebih berat kayak apa misalnya? Izin bantu menjawab, Ibu. Misalnya itu kalau yang buat efusi itu gejala berat seperti dyspnea, batuk, dan nyeri dada pleuritik, Ibu. Ya, bagus. Jadi, kalau misalnya temennya itu udah tayangkan, itu tuh diperhatikan, harus banyak tanya. Jadi kalau ditanyakan pada tahu. Waktu sudah disiapkan sedemikian rupa, hari libur pun kita maju juga, itu kan besok mau ujian, kalau ditanya nanti nggak tahu gimana. Masa baru 3 pertanyaan mau selesai langsung kabur. Mungkin karena pada di luar ya, pada jalan-jalan ya, pada seneng-seneng, jadi keganggu gitu. Bisa kita lebih cepat nggak masalah, nggak harus 2,5 jam. 1 jam 30 menit juga bisa, tapi pertanyaannya tolong jangan sedikit banget gitu loh. Jadi kayak seperti nggak mau belajar kalian. Nggak mungkin lah baru ditayangkan langsung paham, itu kan nggak mungkin. Kelompok yang lain kemarin bagus banget, ya kan? Hidup diskusinya. 3 sesi, 5 kali pertanyaan dan bagus-bagus pertanyaannya. Jadi dia dapat bahan banyak jadinya. Kalau ini kan pertanyaannya sedikit, cuma dapat sedikit gitu. Saya juga mau menjelaskan apa pertanyaan yang nggak ada gitu kan. Tapi kalau banyak pertanyaan kan saya bisa menjelaskan. Kalau kelompok kan tugasnya udah dijalanin, yaitu browsing, cari datanya, kemudian mempresentasikan. Masalah isinya itu tanggung jawab dosennya. Dosen yang tahu sejauh mana yang harus dipahamin, harus dikuasain gitu kan. Ini kan nurse kan. Ya kan? Ini anak nurse kan? Nah, kalau nurse itu kan S1, harus dalam. Jadi pertanyaannya pun dalam, jangan kulit-kulitnya kayak anak D3 gitu loh. Jangan mau kalah sama anak D3. Kita kemarin yang di kelompok itu bagus banget, diskusinya dalam sampai ke apa ya, keseimbangan cairan apa segala dibahas, apa darah dan sebagainya itu kan dibahas. Oke, kalau memang sudah merasa sudah tahu, ya saya nggak usah bisa banyak-banyak kasih tahu lagi, begitu ya. Jadi itu tadi salah satu contoh antara bronko sama eposi itu ada bedanya. Kemudian kelompok saya tidak melihat ada gambar-gambar. Dari awal saya udah bilang, kayaknya udah ketemu saya entah berapa kali ya. Setiap ketemu saya selalu saya pesan, kasihlah gambar-gambar yang jelas. Bila perlu ada video pun tayangkan video. Namanya juga presentasi kan. Jadi biar jelas gitu loh. Biar tuntas. Dan kalau ada videonya, tayangkan aja videonya. Kalau memang ada gambar-gambarnya, foto-foto ya tayangkan foto-fotonya supaya jelas perbedaan antara bronkopneumonia dan efusi pleura. Nah, PR untuk kelompok tolong dilengkapi ya. Kalau ada videonya boleh langsung disertakan videonya. Kemudian apa namanya, gambar-gambar anatominya itu yang pas banget. Kita lagi bahas tentang paru ini. Ya kan, sistem paru ini yang kita bicarakan. Jadi anatomi paru itu dibahas, pembuluh darahnya, saraf-sarafnya, itu ditayangkan gambar-gambarnya.
kemudian anatomi gambar-gambarnya itu jadi jelas. Kalau kita lagi bicara bronkopneumonia, kita udah bisa ngebahas, udah bisa ngebayangin. Terus contohkan lagi contoh penyakit bronkopneumonia itu ada foto-fotonya, ada parunya itu seperti apa kalau bronkopneumonia, kalau gambaran dari ronsennya itu seperti apa, itu sampai detail begitu loh kalau untuk nurse. Nah, kemudian yang apa namanya, beda antara efusi pleura dan bronkopneumonia itu dari patofisiologinya juga jelas beda, terapinya mungkin agak beda, penyebabnya juga beda ya. Nah, itu tuh ditayangkan benar. Nah, tolong ditambahin ya untuk kelompok, yaitu patografnya apa sih istilahnya kalau patoflow-nya gitu ya. Nah, dibuatkan bagannya aja untuk ditambahkan di PPT. Soalnya saya mau buat soal nih untuk minggu besok nih. Ya. Nanti dikasih tahu kok kisi-kisinya apa yang keluar. Nah, kemudian itu tugas daripada kelompoknya. Nah, untuk yang kelasnya itu tolonglah proaktif gitu. Memang hari libur, tapi bagaimanapun kita harus punya tanggung jawab bahwa kita harus menguasai bahan itu, apalagi udah mau ujian. Udah ya, jadi supaya lebih ini proaktif aja yang untuk kelompok punya tugas untuk tetap melengkapi daripada PPT-nya, tapi untuk yang kelasnya tetap individu browsing ya, proaktif gitu. Cari tahu apa sih bronkopneumonia, apa sih efusi pleura. Nah, saya tambahkan lagi tadi ada penyebab, katanya penyebab apa tadi? Mandi malam katanya. Iya, mandi malam tadi penyebab apa sih? Kalau nggak salah. Tunggu. Mandi malam lagi ada di situ. Bronkopneumonia ya? Saya tegaskan tidak ada penyebab, mandi malam bukan penyebab daripada bronkopneumonia, bukan. Bronkopneumonia itu kan penyebabnya itu kan dari kuman atau bakteri ya dan sebagainya. Nah, itu terinfeksi. Jadi bronkusnya itu terinfeksi. Nah, terus dia memproduksi sekret atau sputum yang baunya busuk gitu ya. Lama-kelamaan itu bisa merusak daripada alveoli-alveolinya. Alveoli itu kan kantong-kantong untuk menampung udara. Nah, paru itu mengembang, mengempis. Makanya kita nggak bisa menjelaskan kalau gambarnya nggak ada gitu loh. Kalau ada gambarnya kan enak tuh kita bicara. Nah, jadi biar ngembang, kempis itu kan ada alveolus itu. Di dalam alveolus itu ruang hampa, tapi di sebelah-sebelahnya itu ada pembuluh darah, di mana dia ada difusi antara oksigen dan CO2 di sana. Dari pembuluh darah itu diambil oleh hemoglobin, gitu kan ceritanya. Nah, mekanismenya begitu. Jadi nggak ada hubungan dengan mandi malam. Orang mandi malam berseribu kali nggak akan pneumonia gitu loh. Nah, itu dari mana itu? Ada hubungannya ya. Nah, tentang efusi pleura juga gitu. Gejalanya lebih berat katanya. Pneumonia juga kalau yang udah stadium berapa juga berat. Efusi pleura yang stadiumnya sedikit juga nggak berat. Jadi nggak bisa dikatakan lebih berat enggaknya. Cuman yang paling kelihatan tuh kalau efusi pleura itu sesak dia kan langsung, karena dia menekan daripada si paru itu sendiri dengan cairan tadi. Cairan itu dari mana? Bisa dari, tadi disebutkan berapa macam ya, dikit sekali itu saya lihat. Nah, padahal ada karena trauma, kalau misalnya kita ketabrak motor, tabrak mobil, paru-paru kita pecah atau sebagainya, enggaklah pecah, tembus, ada darah yang masuk itu, terus adanya cairan darah atau cairan lain yang merembes ke situ, ya sama aja bisa menyebabkan efusi pleura gitu loh. Terutama juga bisa penyakit jantung ya kan. Penyakit jantung itu kan kalian apa udah dapat apa belum saya nggak tahu ya, jantung. Nah, jantung itu ada katup jantung yang rusak gitu dan sebagainya. Nah, sehingga tekanan di dalam jantung itu berubah ya kan, semakin besar, ada yang semakin kecil dan sebagainya. Itu berarti adanya cairan yang menumpuk di sana. Nah, jantungnya melebar, membesar, menekan juga paru. Nah, kemudian juga bisa merembes cairan di seluruh paru itu kan ketekan, jantungnya otomatis si parunya ketekan, otomatis darah dari paru ke jantung itu tidak normal lagi. Lama-kelamaan vena pulmonal itu melebar. Nah, cairan seluruh tubuh itu menumpuk di sana. Otomatis juga merembes ke pleuranya gitu loh. Jadi
bukan hanya sekedar yang tadi disebutkan ya. Tuh. Jadi salah satunya nanti itu pakai WSD gitu. Sampai ke sana harusnya untuk nurse itu. Terus caranya apa tadi terapinya? Ya salah satunya WSD, dikasih selang udara, kalau ada udara di sana ada udara dikeluarin, kalau ada cairannya dikeluarin melalui WSD. Makanya nanti ada perawatan WSD gitu ya. Sama kayak trauma torak, nah itu udah satu paket ya. Nah, kalau bronkopneumonia itu tadi inhalasi, obat terapinya macam-macam banyak, bukan hanya tadi yang disebutkan. Dari kelompok kemarin itu dalam sekali, banyak. Nah, tolonglah kelompok ini sarankan itu ya. Itu aja. Untuk diagnosanya dan segalanya kan tadi nggak dibahas, padahal itu kan sampai ke sana. Diagnosis utamanya untuk bronkopneumonia itu apa? Kalau episode pleura itu apa? Itu harus tahu, harus paham itu untuk nurse gitu ya. Dari data-datanya itu. Itu menurut buku padahal. Tapi kalau misalnya nanti ke kalian, ke pasien mungkin bisa berubah karena respon kalian berbeda setiap orang. Makanya kita memberikan asuhan perawatan pada pasien itu biopsikososio dan spiritual. Jadi lengkap, nggak bisa satu kotak-kotak gitu. Ya. Nah, itulah kita pahamin ini. Jadi tolong untuk yang grupnya apa ya, yang timnya tolong dibetulin lagi, ditambahin lagi, dan aku minta gambar-gambarnya kalau ada video-videonya juga disertakan. Kirim ke saya, nanti saya nilai makalahnya, PPT-nya, kalau mau nilai 4 ya lakukan aja yang saya minta. Nah, untuk yang grup, untuk yang kelas, tolong individu itu merasa punya tanggung jawab sendiri, jangan mengandalkan daripada kelompok. Kadang ada keterbatasan, kalau kita misalnya punya tanggung jawab sendiri, kita cari browsing lebih banyak, lebih bagus gitu loh. Gambar-gambarnya sampai kita paham sendiri gitu, karena untuk kita sendiri. Paham ya? Itu aja pesan saya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian, dan tolong di screenshot dulu untuk absensi. Baik, Ibu izin mengambil sesi dokumentasi. Kepada Fariza, bisa dibantu? Baik Ibu, saya izin dokumentasi untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu untuk dokumentasinya. Udah ya? Oke, semangat, tetap semangat, jangan putus semangatnya, apalagi nurse ya, harus lebih hebat daripada D3, karena kalian itu S1. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kaila, kenapa Kaila tadi kamu?